disampaikan Pak Jimli dan kemudian diperkuat mantan Kapolri Aziz yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh put opsinya ya keluar. Gitu. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Saya sudah terhubung dengan Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim. Pak Susno, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Langsung saja Pak, sebelumnya tadi saya sudah berbincang dengan Bang Refli Harun sebagai ketua delegasi tim yang audiensi dengan tim percepatan reformasi Polri. Dan intinya sih teknisnya sebenarnya dari surat permohonan yang tidak memasukkan nama-nama, tapi kemudian Prof. Jimli mengatakan nama-nama yang diajukan tidak sesuai, dilanjutkan dengan WA, dan itu teknis lah. Yang saya tanyakan Pak Susno, bahwa sebenarnya Prof. Jimli mengakui sebagai tersangka bisa saja hadir, tapi yang dipegang oleh Prof. Jimli adalah sebagai ketua tim percepatan reformasi Polri adalah etika, memegang teguh etika, mana yang baik, mana yang benar. Sebagai tersangka jangan dilibatkan dalam audiensi. Kira-kira seperti itu. Tanggapan Anda Pak Susno? Baik, kita pertama menghargai tim percepatan reformasi Polri. Dan sampai saat ini mereka mengatakan belanja masalah. Belanja masalah itu artinya mencari apa permasalahan Polri. Ya. Nah, Pak Yusril Iza Mahendra telah belanja banyak sekali, katanya tersangka yang sampai meninggal, perkaranya tidak diajukan, tidak diberhentikan. Banyak sekali perkara yang sudah dilaporkan tapi tidak ditangani. Oke, kita hargai itu. Nah, sekarang Pak Jimli juga mungkin menggunakan tempat di PTIK, dia belanja masalah juga. Ya. Hanya kita tidak tahu ya belanja masalahnya terkait masalah apa. Mungkin masalahnya masalah internal Polri gitu, bukan masalah perkara. Kita positif thinking saja. Tapi terkait dengan satu statement dari Pak Refli Harun ya yang mengatakan bahwa orang jadi tersangka tidak boleh hadir gitu. Nah, ini saya belum mendengar apa. Pak Susno? Oke, tampaknya kita boleh diulang Pak Susno, barusan suara Anda hilang. Itu dari Pak Refli Harun menyampaikan pendapat. Tersangka kan belum bersalah. Betul. Yang kedua, orang yang dihukum pun kan boleh menyampaikan masalah. Karena orang yang dihukum belum tentu dia hukumannya itu benar untuk dia. Jadi kita jangan menganggap kalau sudah divonis itu udah pasti bersalah. Nah, namanya belanja masalah, orang yang dihukum itu mungkin ada masalah juga di waktu ditangani Polri. Harus didengar. Nah, tapi itu tadi kan baru dari Pak Refli Harun bahwa tersangka tidak boleh hadir. Jadi dalam persoalan ini satu, kita tidak tahu bahwa sedang apa tim reformasi ini, apa betul mencari masalah-masalah terkait dengan perkara. Kalau perkara, apakah perkara yang didengarkan di PTK itu bersifat kasuistis atau perkara secara general, secara keseluruhan, atau memang bukan hari itu tidak mendengarkan terkait dengan perkara, mungkin terkait dengan pelayanan Polri atau terkait dengan hal-hal lain, bukan penegakan hukum, mungkin masalah keamanan. Permintaan audiensi itu disampaikan oleh tim, oleh Bang Refli melalui surat permohonan bahwa audiensi minta waktu ketemu khusus untuk membahas masalah ketiganya yang menurut Bang Refli dikriminalisasi. Tapi bukankah ini, maksud saya begini, kalau memang memegang etika sebagai kepolisian, tanggapan Anda terkait itu bagaimana Pak Susno? Prof. Jimli tidak ingin melibatkan 3 orang ini karena memegang etika. Etikanya kita belum dengar etika yang mana. Kalau soal etika, misalnya Refli Harun ingin hadir, menyebutkan nama A, B, C, D, misalnya Pak Roy Suryo tidak dicantumkan namanya, Rismon tidak dicantumkan, Dr. Tikpa tidak dicantumkan, tahu-tahu hadir. Nah, ini berarti Pak Refli Harun artinya tidak sesuai dengan surat yang diajukan. Nah, kita harus dengar dulu dari tim reformasi. Ya. Jadi tidak sesuai etika itu artinya yang hadir sama yang dimohonkan berbeda. Ini kan seolah-olah membuat si tersangka ini sudah sebagai seseorang yang vonis bersalah begitu. Padahal tadi Anda sampaikan vonis bersalah pun juga masih boleh mengeluarkan pendapatnya, aspirasinya. Ini Anda melihat akan ada dampak politis nggak Pak Susno? Bahwa ini tim baru dibentuk,
kepolisian baru mau direformasi oleh tim yang baru terbentuk, tapi kok seolah-olah sudah menunjukkan arogansi, kelihatan ada simbol ketegangan di situ, ada perbedaan pendapat dalam upaya reformasi. Anda melihat akan ada dampak politisnya nggak? Kalau bukan dampak politik, selain dampak politik adalah dampak administratif pekerjaan mereka. Mereka seluruh Indonesia ya sangat berharap bahwa tim reformasi ini hasil kerjanya bagus dan ini top chair gitu untuk perbaikan Polri. Tetapi harus mendengar aspirasi semua orang. Semua orang itu bukan hanya tersangka saja, terhukum pun ya warga negara berhak bersuara. Jadi siapapun boleh bersuara. Jadi jangan kalau tersangka tidak boleh. Nah ini berarti sudah memvonis bahwa orang itu dibatasi. Tersangka belum tentu bersalah. Tersangka bisa saja masalah kriminalisasi. Terhukum juga itu kebenaran baru kebenaran hukum dunia gitu kan. Masih bisa dia banding, bisa kasasi gitu. Jadi artinya semua suara harus kita dengar. Nah tentang dampak politiknya apa gitu. Kalau tim betul-betul ya. Ini tanda petik saya ini. Saya tidak tahu persis dari tim reformasi apa alasannya. Itu baru mendengar sepihak dari Rifli Harun ya. Nah kalau betul-betul penolakan tim itu karena kamu tersangka nggak boleh hadir, tidak sesuai etika. Oh enggak, hukum tidak mengatakan bahwa tersangka nggak boleh didengar suaranya karena melanggar etika. Oh enggak, hukum itu nggak membedakan orang gitu ya. Tapi itu kan kita baru menilai sepihak ini ya. Saya terus terang saya tidak mau dikatakan bahwa saya memihak pada Roy Suryo atau memihak pada tim reformasi. Yang jelas bahwa tersangka pun berhak bersuara. Tersangka pun berhak didengar suaranya. Terhukum pun berhak didengar suaranya. Orang yang sudah akan dihukum mati pun sudah mau persiapan ke tiang gantungan atau tiang untuk di tempat dia ditembak itu berhak didengar suaranya. Sampai ada sebelum ini apa permintaanmu terakhir gitu kan bisa ditulis. Itu saja masih berhak bersuara, apalagi baru tersangka. Menurut Anda Pak Susno agar untuk menjaga supaya publik tidak skeptis terhadap tim reformasi kepolisian ini atau menjaga dinamika politiknya tidak sampai ke arah sana seperti tadi yang sampaikan, apakah akan ada dinamika politik atau tidak? Apakah sebaiknya atau saran Anda apa kepada Prof. Jimli, kepada tim reformasi, mengajak ketemu si 3 orang yang diminta walkout ini, diminta tidak terlibat dalam audiensi, atau apa saran Anda Pak? Saya yakin karena figur di sana kan figur-figur negarawan dan figur ahli hukum yang hebat-hebat, Pak Profesor Jimli, Pak Profesor Mahfud, kemudian Pak Yusril Iza Mahendra, mungkin mereka akan cari waktu tersendiri untuk mengundang Pak Rifli Harun bersama Roy Suryo CS dan tim-tim termasuk Pak Sunarko dan sebagainya. Mungkin dia acaranya tersendiri, tidak dicampur dengan audien yang lain. Sebabnya kalau dicampur dengan audien yang lain, jadi menjadi forum debat gitu kan. Pak Suryo CS menyampaikan pendapat begini, nanti ada pula yang hadir punya pendapat lain, atau gitu jangan-jangan ada di tim reformasi itu yang berseberangan pendapat dengan Pak Roy Suryo CS gitu karena konflik kepentingan. Saya yakin Pak Jimli, Pak Mahfud gitu dan Pak Yusril akan mencari waktu sendiri untuk mendengar pendapat semua orang, termasuk bukan hanya tersangka tapi semua orang termasuk terhukum gitu. Kita yakin bahwa mereka ini negarawan-negarawan hebat gitu. Pak Susno, sebenarnya format audiensi itu seperti apa sih Pak? Apakah memang ada larangan khusus untuk ya tersangka atau siapapun yang sedang berhadapan dengan hukum, atau sebenarnya formatnya seperti apa? Kalau kemarin Pak Yusril kan waktu dia katanya belanja masalah semua orang gitu, Pak Mahfud dan semua orang menyampaikan pendapat. Nah, saya tidak tahu gitu tata cara kerja atau SOP mereka, apakah bisa mereka misalnya sendiri-sendiri mengumpulkan orang atau harus bersama-sama secara kolektif kolegial termasuk tim reformasi dari anggota Polri, Kapolri dan mantan Kapolri, atau boleh mereka sendiri-sendiri mencari apa permasalahan apa yang terkait dengan Polri. Saya kira sebaiknya setiap tim reformasi itu bebas mencarikan informasi terhadap Polri dan apa yang mereka kehendaki untuk Polri mereka. Kenapa saya katakan Polri mereka? Karena Polri itu milik seluruh rakyat, termasuk milik tersangka.
termasuk milik terhukum, termasuk milik kita-kita ini. Jadi kita itu berhak mendesain Polri kita itu harus seperti apa. Karena Polri itu yang gaji kita, yang memberikan peralatan kita, termasuk yang memberi kewenangan Polri itu kita. Melalui DPR membuat undang-undang disahkan oleh Presiden. Kita yang memberikan kewenangan Polri, boleh nangkap, boleh nahan, boleh menyita. Itu kita yang kasih wewenang itu, rakyat. Karena rakyat yang punya gitu. Jadi Anda menangkap ada arogansi dari Prof. Jimli dan ke-10 timnya? Tidak, saya tidak menangkap arogansi. Saya mungkin mengatakan bahwa forumnya yang kurang tepat untuk mereka hadir, yang dimaksud dengan etika itu. Nah, kapan forumnya? Ya kita tunggu wait and see apakah ada nanti suatu saat, apakah Profesor Mahfud, apakah Profesor Yusril, apakah Profesor Jimli sendiri akan mengundang Pak Repli bersama berapa tadi? 20 berapa tadi? Lupa ada saya. 18 orang tapi di luar yang 3 orang itu. 18 orang itu untuk menyampaikan pendapat, tidak campur dengan audiens yang lain supaya tidak terjadi keributan. Mereka kan orang-orang bijak, orang pandai. Kita, kalau saya tidak langsung saya skeptis, tidak langsung saya menganggap bahwa mereka arogan. Kita masih ada kesempatan kita untuk mendengar statement mereka. Apa yang akan dilakukan terhadap 18 orang ini. Baik, lebih jauh apakah Anda melihat insiden ini bisa menghambat proses reformasi Polri yang sedang dimulai? Kalau misalnya, jika seandainya kejadian tadi memang disengaja tidak mengizinkan orang dari pihak ini masuk, nah itu tidak bagus. Tetapi kalau saya berpendapat bahwa hanya miskomunikasi saja. Miskomunikasi, dan lain kesempatan Pak Rifli Harun bersama dengan 18 orang yang lain ini akan didengar pendapatnya dalam forum sendiri. Karena mereka ini sedang belanja masalah. Belanja masalah itu artinya semua pihak akan didengar gitu. Saran Anda lebih jauh Pak Susno dari tim delegasi yang diketuai oleh Bang Refli atau tim reformasi percepatan nih yang minta untuk audiensi lanjutan dalam tanda kutip? Saya memohon kepada Pak Rifli Harun dan tim ini untuk mengadakan komunikasi lagi dengan Pak Jimli atau dengan Pak Mahfud atau dengan Pak Yusril, minta waktu lagi untuk mereka menghadap untuk menceritakan permasalahan mungkin dalam forum yang tidak dihadiri pihak lain sehingga mereka lebih bebas, sehingga yang dikatakan etika tadi bagus, artinya dengan mereka hadir itu etika ketertiban, tidak terjadi kegaduhan pada saat dengar pendapat itu bisa terlaksana. Dan saya mohon juga Pak Jimli CS akan mengontak mereka lagi. Sebabnya kalau tidak nanti akan timbul kesan dari masyarakat Indonesia selaku pemilik Polri dan selaku pemberi kuasa kepada tim reformasi ini tidak percaya. Tidak percayanya apa? Oh, masa yang didengar hanya sepihak, yang pihak lain tidak didengar. Nah, kalau pendapat Pak Jimli sendiri terhadap Pak Suryo CS, kita udah tahu. Apa yang disampaikan oleh Pak Jimli bahwa kasus Roy Suryo itu demikian-demikian. Kalau jadi tersangka demikian. Pendapat Pak Mahfud kita sudah tahu, itu pendapat perorangannya. Tapi pendapat tim reformasi kita tidak tahu. Makanya jangan sampai nanti tim reformasi ini tidak ada kepercayaan. Misalnya, loh kok tim reformasi ada Polri-nya, yang direformasi Polri kok justru duduk Polri di situ, bahkan Kapolri di situ ada. Tapi kan bukan ketua, Pak. Gimana? Tapi kan bukan ketuanya. Ya walaupun ketua, dia kan ketua pun itu adalah anggota, dia kan berhak bersuara, berhak menyampaikan pendapat. Nah itu, untuk menghilangkan kesan negatif, misalnya di sana kok ada Pak Oto Hasibuan, lo kok kantor pengacaranya Pak Oto Hasibuan kan bukan Pak Oto Hasibuannya ya, kantor pengacaranya kok dia sebagai tim pembela dari salah satu pihak ya, terkait dengan ijazah palsu ini. Orang rakyat kan menilai apa bisa dia netral gitu. Nah, kita harap tim ini betul-betul netral, dijauhkan dari konflik kepentingan. Itu kita harapkan, kita berharap semua itu Polri kita baik, bagus. Nah, betul, itu juga saran untuk ini juga Pak, untuk meredam kontroversi walkout ini sendiri sebagai langkah komunikasi publik gitu. Ya, ini kesempatan yang paling bagus untuk perbaikinya dengan bertemu lagi. Kalau tidak, ini akan jadi bola liar. Jadi kalau kita buka medsos sore ini, sudah bersaut-sautan gitu, baik di
baik di akun X ataupun akun YouTube. Saya belum buka akun TikTok gitu. Iya, Ya ini itu sebagaimana dikatakan tadi, sore ini udah puluhan juta gitu masyarakat Indonesia yang mengetahui langsung memberikan persepsi masing-masing. Persepsinya misalnya negatif, lo kok tim reformasi begini, tersangka nggak boleh bersuara. Nah itu nggak bagus. Saya kira dan saya berharap tim reformasi ini tidak seperti itu, hanya ini miskomunikasi saja. Itu harapan Tapi kita. Anda tidak melihat lebih jauh akan mengganggu proses hukumnya kan Pak? Kalau seandainya, masih lagi ya, seandainya misalnya terus-terusan begini itu akan mengganggu gitu ya, akan mengganggu, orang akan menganggap bahwa tim reformasi ini berpihak gitu kan. Tapi kalau berpihak kan mengganggu proses hukum. Tapi kalau dikelirkan, bahwa kami bukan menolak orang tersangka terkait dengan ijazah palsu, pribadi boleh hadir gitu, termasuk terpidana pun boleh hadir. Yang kami maksud melanggar etika itu bukan etika bahwa terpidana atau tersangka hadir itu tidak beretika. Itu jangan sampai persepsi seperti itu. Karena semua orang di Indonesia itu di hadapan hukum sama gitu kan, boleh bersuara, negara ini milik mereka gitu kan. Apalagi Polri itu milik kita semua, milik masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh polisi. Baik, terakhir Pak Susno, Anda apakah menyarankan juga untuk Roy Suryo CS untuk audiensi misalnya dengan Kompolnas atau dengan Komisi 3? Saya tidak menyarankan, tapi apapun yang mereka lakukan silakan, mana yang mereka anggap baik. Karena Komisi 3 itu milik kita, dia adalah wakil rakyat, bukan yang harus ditakuti, tapi dia yang harus menjembatani kepentingan rakyat, tidak boleh nolak gitu. Dia aspirasi, termasuk aspirasi Pak Jokowi pun harus diterima. Dan Kompolnas juga gitu. Kompolnas itu bukan juru bicaranya Polri, Kompolnas itu bukan advokatnya Polri, Kompolnas itu adalah pengawas daripada Polri. Jadi jangan sampai misalnya Kompolnas yang digaji oleh rakyat tidak mau terima mereka. Ini nggak bagus. Yang gaji itu kita. Yang gaji kita yang harusnya dilindungi oleh mereka, yang punya kita. Baik. Pak Susno, terima kasih sudah berbagi rasa di NTV Prime hari ini. Sehat selalu, Jenderal. Terima kasih, selamat tugas, Pak. Salam pada para pendengar sekalian. Dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di NTV Prime.